Oke, halo teman-teman. Hari ini kami dari mahasiswa Macung akan mempresentasikan tentang apa itu keuangan digital. Ada dengan saya sendiri, Angelisander Altair, ada Brian Nathaniel, Daniel Surya Karpono, Gregorius Yordan, Jason Raguel Honggo, Muhammad Adiaksa, Nasrul Ikwan, dan Reza Ingatenta Sembiring. Boleh di next, tolong. Oke, sekarang kita akan membahas pendahuluan, yaitu teknologi digital. Apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem perhitungan yang sangat cepat untuk memproses sebuah bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau biasa kita sebut sebagai kode digital. Selanjutnya, saya Daniel Surya Karpono akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan segala kegiatan ataupun aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah caranya agar bisa mendapatkan pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut, serta mengelola aset yang telah dimiliki perusahaan guna mencapai tujuan utama pada suatu perusahaan. Menurut pendapat yang lainnya, definisi dari manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu manajemen dana, baik itu yang berhubungan dengan permasalahan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana dalam pembiayaan investasi maupun pembelanjaan secara efisien. Keuangan digital. Digital Finance Service adalah keinginan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berupa individu atau masyarakat umum, bukan karyawan lembaga bank, dan telah mendapat izin resmi atau lisensi untuk membuka cabang LKD. Jadi setiap individu dari berbagai profesi dapat menjadi agen penyalur keuangan atau pihak ketiga. Lalu untuk melakukan pembayaran adalah uang elektronik atau e-cash atau e-money. Beberapa kegiatan keuangan digital. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online. Fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. E-commerce dan fintech saling bersinergi satu sama lain, di mana e-commerce sebagai platform jual belinya, sementara fintech adalah untuk membantu proses dari jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan saya Brian Daniel perubahan era digital. Pada era digital sebelumnya menjadi sebuah mudah dan praktis, masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan tepat waktu. Era digital adalah era informasi yang disokong perkembangan teknologi berbasis digital. Akhirnya pengguna teknologi digital mendominasi dalam keseharian. Perkembangan teknologi digital adalah era milenial memunculkan berbagai fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat sekarang, terutama pada anak dan generasi muda lainnya. Era milenial adalah era online sehingga perubahan sosial jadi seringkali terkait era dengan perkembangan teknologi digital, internet dan sosmed. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi dan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Manusia juga sudah banyak menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir. Ini di era digital terlahir dengan memunculkan digital jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, media baru. Era digital memiliki karakteristik yang dapat memanipulasi bersifat jaringan atau internet. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital, dan semakin maju telah banyak bermunculan berbagai kalangan telah dimudahkan dan mengakses sesuatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan berselancar atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak, bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain menguasai akan mengenai teknologi dengan baik dan benar akan memberi manfaat yang besar. Selanjutnya ada jenis-jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang kedua ada microfinancing.
Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Yang ketiga ada P2P lending service. Fintech ini membantu masyarakat untuk yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Yang keempat, market comparison. Dengan fintech ini, Sobat CKP dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Yang kelima, digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kredit, atau token listrik (PLN). Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfast yang berbasis keagenan. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi di manajemen keuangan digital. Yang pertama, masalah keamanan masih menjadi kendala utama bagi keuangan digital. Dan yang kedua, terjadinya keterlambatan transaksi. Yang ketiga, kegagalan sistem. Dan yang keempat, masalah jaringan. Masalah dalam manajemen keuangan digital. Kurangnya arus kas. Tanpa modal yang cukup, Anda tidak dapat membayar tagihan, apalagi berinvestasi. Dalam upaya yang akan membantu Anda mengembangkan bisnis, jika kredit bisnis Anda tidak terlalu buruk, Anda mungkin bisa mendapatkan persetujuan untuk pendanaan bisnis cepat yang dapat menyediakan arus kas yang diperlukan untuk mulai membayar iuran Anda dan melakukan pergerakan lagi. Setiap bisnis akan menjadi lebih baik jika tidak kekurangan uang tunai yang membawa kita ke tujuan bersama berikutnya. Belanja iklan berlebihan. Banyak bisnis dapat jatuh ke dalam perangkap menghabiskan terlalu banyak uang untuk promosi tanpa benar-benar mempelajari seni periklanan secara mendalam. Iklan tidak bertarget seringkali menjadi pemborosan dana yang sia-sia, dan hanya mengeluarkan lebih banyak uang untuk anggaran iklan bukanlah solusinya. Demikian pula melakukan outsourcing semuanya ke agensi pemasaran mungkin bukan merupakan kepentingan terbaik Anda, karena mereka dapat menggunakan biaya yang tinggi dan tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik. Alih-alih luangkan waktu untuk belajar mengiklankan diri Anda sendiri, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat dengan pembelanjaan iklan Anda. Praktik akuntansi yang buruk. Akuntansi dan penganggaran adalah dua aspek terpenting dari manajemen keuangan dalam bisnis, sehingga proses dan pengawasan yang tidak efisien di salah satu area ini dapat menyebabkan banyak masalah. Meskipun Anda tidak perlu membayar akuntan profesional, Anda setidaknya harus mengikuti beberapa kursus tentang menggunakan perangkat lunak akuntansi populer. Selanjutnya, pengeluaran yang tidak perlu. Akhirnya, satu masalah yang sama-sama dimiliki oleh kebanyakan bisnis dengan masalah keuangan adalah komitmen pengeluaran yang berlebihan. Perusahaan yang lebih baru suka membuat diri mereka terlihat lebih sukses daripada yang sebenarnya. Dia dapat menghasilkan kantor yang sangat besar, kendaraan perusahaan yang mewah, telepon seluler, ruang tunggu yang dihiasi, peralatan terbaik, dan banyak hal lain yang tidak perlu. Hanya menciptakan hutang dan overhead. Lakukan pendekatan yang sederhana dan minimalis, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak arus kas untuk dibelanjakan pada hal yang sebenarnya penting. Ya, dan 5 komponen manajemen keuangan digital. Kita mulai untuk 5 komponen manajemen keuangan digital. Yang pertama itu ada pembuatan anggaran, yaitu merupakan komponen utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah membuat anggaran yang direncanakan dengan matang. Anggaran adalah hal yang penting untuk dijadikan sebagai rancangan penggunaan dana. Lalu pencatatan keuangan. Kedua, kamu harus disiplin melakukan pencatatan keuangan secara rinci. Semua penggunaan dana, baik dengan nilai yang besar maupun kecil, dicatat dengan baik. Lalu membuat laporan keuangan. Dan yang kelima, melakukan kontrol internal. Kontrol internal itu seperti apa? Jika anggaran, catatan, dan laporan keuangan sudah dibuat dengan disiplin dan rapi, maka kamu bisa melakukan pengontrolan terhadap penggunaan dana dengan lebih matang lagi. Lalu yang kelima adalah melibatkan teknologi. Namanya sudah fintech, pasti menggunakan teknologi. Komponen utama dalam manajemen keuangan yang terakhir adalah melibatkan teknologi yang memudahkan proses manajemen keuangan itu sendiri. Dalam keuangan digital juga diawasi oleh OJK. OJK membuat aturan terkait supervisi atau pengawasan dan aspek mikroprudensial maupun keamanan, sementara untuk BI memberikan aturan terkait sistem pembayaran. Berikutlah beberapa peraturan tersebut. Peraturan OJK nomor 77 POJK 1 2016 terkait pinjaman berbasis teknologi yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan P2P, lending sebagai alternatif pembiayaan tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan nasabah. Lalu peraturan OJK nomor 12 POJK 3 2018 tentang pelaksanaan layanan digital oleh bank komersial. Semua bank yang ingin menerbitkan produk elektronik atau digital harus meminta izin dari OJK. Bank
harus menekankan inovasi produk, kerjasama, dan mitra, dan proses digital untuk memastikan layanan yang lebih baik untuk pelanggan dan manajemen risiko yang lebih efektif. Lalu Peraturan OJK Nomor 13 POJK 2 2018 tentang inovasi keuangan digital dalam keuangan sektor jasa keuangan. Ini merupakan payung hukum untuk fintech. Bagi mereka yang belum terdaftar oleh OJK harus segera mengurus perizinannya. Dimensi atau kunci peraturan ini adalah inovasi keuangan yang bertanggung jawab, adopsi sistem keamanan yang kuat dan tata kelola yang baik, dan kepatuhan dengan perlindungan pelanggan dan anti pencucian uang atau memerangi keuangan aturan terorisme. Peraturan BI Nomor 19 Ulu PBI 2017 tentang perusahaan fintech. Penyedia jasa fintech wajib mendaftar di Bank Indonesia dan tidak dapat menggunakan mata uang digital. Mereka akan diuji terlebih dahulu sekitar 1 tahun sebelum mereka dapat mengajukan lisensinya. Peraturan BI Nomor 26 PBI 2018 tentang uang elektronik atau e-money. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan model biaya e-money, peningkatan kapasitas kelembagaan penerbit uang elektronik termasuk permodalan dan komposisi kepemilikan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini merupakan sebuah jurnal dengan judul Perkembangan dan Dampak Finansial Teknologi Fintech terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. Jurnal ini ditulis oleh Miss Wan Ansori pada tahun 2020. Latar belakang penelitian. Pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi sebagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi, segala hal serasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau financial, juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan finansial memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu perkembangan di teknologi di bidang keuangan adalah fintech, financial technology. Fintech merupakan salah satu inovasi bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Latar belakang munculnya fintech merupakan ketika terjadi sesuatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Di antaranya yaitu peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank, serta keterbatasan industri perbankan yang melayani masyarakat di daerah tertentu. Sampel penelitian. Saat ini pelaku fintech di Indonesia masih dominan berbisnis payment, yaitu sebesar 43%, pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Selanjutnya, variabel yang diteliti. Metode yang dipakai dalam penjelasan jurnal kali ini menggunakan kualitatif menurut Subiono 2016-9. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data, dilakukan secara trigula. Hasil penelitian dari data yang telah dipaparkan di atas dalam waktu 3 bulan terlihat kenaikan jumlah vintage yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah lender dan nasabah borrower yang sama-sama mengalami kenaikan. Nasabah ini didominasi di daerah Pulau Jawa karena hampir 90% melakukan transaksi dari industri keuangan berbasis teknologi atau vintage. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang memiliki transparansi, informasi yang jelas, transaksi yang mudah, serta transaksi yang bisa dilakukan berbagai channel, dan manfaat tersebut hanya didapat ketika masyarakat menggunakan layanan vintage, financial teknologi. Kesimpulan, dari data yang telah dipaparkan di atas, dalam waktu 3 bulan terlihat kenaikan jumlah vintage yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah lender dan nasabah borrower yang sama-sama mengalami kenaikan. Nasabah ini didominasi di daerah Pulau Jawa karena hampir 90% melakukan transaksi dari industri keuangan berbasis teknologi atau vintage. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang memiliki transparansi, informasi yang jelas, transaksi yang mudah, serta transaksi yang bisa dilakukan di berbagai channel. Dan manfaat tersebut hanya didapat ketika masyarakat menggunakan layanan vintage atau financial teknologi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.